Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bukan bank pasar modal. Apa sih lembaga keuangan bukan bank? Lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan, atau dapat juga diartikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung maupun secara tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Apa sih pasar modal? Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan dalam arti sempit merupakan pasar yang konkret, instrumen, debentur, warrant, dan right. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan dengan melalui wakil-wakilnya. Kita lanjut ke fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal ada 4, yaitu yang pertama sebagai sarana penambah modal bagi usaha, yang kedua sebagai sarana pemerataan pendapatan, yang ketiga sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, dan yang keempat sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Ada pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal ada 4, yaitu emiten, perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga ada penjamin emisi, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Dan yang keempat ada agen penjualan, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go publik tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Sekarang kita lanjut ke lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua ada Bursa Efek. Saat ini ada 2, ya, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir tahun 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada Lembaga Clearing dan Penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPI. Dan terakhir ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang disebut PT KSEI. Kita lanjut. Sekarang ada alasan dibentuknya pasar modal. Alasan dibentuknya pasar modal ada 2, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Apa sih fungsi ekonomi? Fungsi ekonomi yaitu menyediakan fasilitas untuk memindahkan dari lender yang meminjamkan ke borrower atau peminjam. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan yaitu menyediakan dana bagi borrower dan para lender yang menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Kita lanjut ke daya tarik pasar modal. Daya tarik pasar modal ada 2, yaitu yang pertama ada daya tarik pasar modal menurut sudut pandang emiten, dan yang kedua ada daya tarik pasar modal menurut pandang investor. Daya tarik pasar modal menurut pandangan emiten ada 3. Yang pertama sebagai alternatif cara penghimpunan modal usaha selain dari sistem perbankan yang hanya berbasis utang. Yang kedua, pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan obligasi atau saham sebagai alternatif kegiatan pendanaan eksternal. Yang ketiga, perusahaan bisa menghindari skenario debt to equity ratio atau bisa disingkat dengan DER yang terlalu tinggi yang dapat menyebabkan biaya modal untuk menjalankan perusahaan menjadi tak optimal. Sekarang daya tarik pasar modal menurut pandangan investor. Ada 4, yaitu merupakan wahana pengolokasian dana secara efisien, pasar modal sebagai alternatif utama investasi di aset keuangan, memungkinkan para investor untuk dapat memilih perusahaan yang sehat dan prospek baik,
Yang keempat, memaksa pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Dan yang terakhir, membantu agenda peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Ada keuntungan dan kelemahan pasar modal. Keuntungan pasar modal yaitu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha, sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor, dan memungkinkan adanya upaya diversifikasikan. Kelemahan pasar modal yaitu mekanisme pasar modal yang cukup rumit, menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di dalamnya. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu, dan jika kurs tidak stabil maka harga saham ikut terpengaruh. Sekarang ada manfaat bagi investor, emiten, dan pemerintah. Manfaat bagi investor yang pertama yaitu memperoleh dividen bagi pemegang saham, yang kedua memperoleh capital gain jika ada kenaikan harga saham, yang ketiga memperoleh bunga bagi pemegang obligasi, yang keempat mempunyai hak suara dalam RUPS, yang kelima dapat dengan mudah menggantikan instrumen investasi. Dan sekarang kita lanjut ke manfaat bagian emiten. Manfaat bagian emiten yaitu mendapatkan dana yang lebih besar. Yang kedua, perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengolah dana. Yang ketiga, memperkecil ketergantungan terhadap bank. Yang keempat, besar kecilnya dividen tergantung besar kecilnya keuntungan. Dan kelima, tidak ada kewajiban yang terikat sebagai jaminan. Yang terakhir yaitu manfaat bagi pemerintah. Yang pertama, membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan pembangunan. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.